Assalamualaikum. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai materi ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan statistika. Apa itu statistika? Statistika merupakan kegiatan pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data. Lalu apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Bagaimana cara mencari data? Caranya yaitu melalui wawancara, pembagian kuesioner, pengumpulan data yang sudah ada, dan lain sebagainya. Contoh konkretnya yaitu seorang guru dapat memperoleh data hasil ulangan peserta didik ketika sedang melakukan penilaian harian. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya data yang diperoleh dapat disusun dan disajikan ke dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam membaca dan menafsirkan data. Setelah itu, barulah pengolahan data. Mengapa kita perlu belajar statistika? Karena statistika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar mempermudah membaca dan memahami suatu data yang terkumpul. Ayo kita belajar mengenai menafsirkan data. Perhatikanlah pembahasan berikut ini. Di kelas 4 terdapat 35 orang siswa yang mengikuti ujian bahasa Indonesia. Dari data yang diperoleh, nilai dari 30 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Setiap siswa mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Ada yang 85, 90, 100, bahkan ada yang mendapatkan nilai kecil, yaitu 50. Ayo kita sajikan data di atas ke dalam bentuk tabel. Dari data sebelumnya, kita memperoleh data nilai hasil ujian bahasa Indonesia dari 35 orang siswa. Data yang telah diperoleh dapat disusun dan disajikan ke dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam membaca dan menafsirkan data. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu kalian tentukan dulu kelompok data. Kita lihat pada nilai tersebut. Nilai berapa saja yang muncul dalam data tersebut? Yaitu nilai 80, 70, 60, 90, 100, dan 50. Berarti kelompok datanya ada 6. 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Setelah itu, kita hitung. Kita hitung banyak data pada setiap data kelompok. Lalu kita tuliskan pada tabel. Kita buat tabel yang terdiri dari nilai hasil ujian bahasa Indonesia, turus, dan frekuensi. Tadi telah kita peroleh bahwa kelompok nilai yang muncul yaitu nilai 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, selanjutnya kita hitung banyak data pada kelompok nilai tersebut. Kita mulai dari kelompok nilai 50. Mari kita hitung ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 50. Ya, benar. Yang mendapatkan nilai 50 terdiri dari 3 orang siswa. Artinya kita membuat turus sebanyak 3 buah. Lalu kita tuliskan frekuensinya 3. Frekuensi merupakan banyak data pada setiap kelompok data. Kita lanjut pada nilai 60. Kita hitung berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 60. Jawabannya adalah
6 siswa. Maka kita tuliskan turusnya 6 dan frekuensinya 6. Lalu kita lihat kelompok nilai yang ketiga, yaitu 70. Kita hitung berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 70. Yang mendapatkan nilai 70 sebanyak 8 orang. Kita tulis frekuensinya 8 dan turusnya 8. Kita lanjut pada kelompok nilai yang keempat, yaitu 80. Kita hitung berapa banyak jumlah siswa yang mendapatkan nilai 80. Jawabannya adalah 11 orang. Kita tuliskan turusnya 11 dan frekuensinya 11. Kita lanjut pada kelompok nilai 90. Kita hitung bersama ya, ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90? Jawabannya adalah 5 orang. Kita tuliskan turusnya 5 dan frekuensinya 5. Kita lanjut pada kelompok nilai terakhir, yaitu nilai 100. Kita lihat, ada berapa orang siswa yang mendapatkan nilai 100? Benar sekali, ada 2 orang siswa. Maka kita tulis turus 2 dan frekuensi 2. Lalu setelah itu, mari kita jumlahkan frekuensi yang ada. Apakah sesuai dengan data di awal bahwa jumlah siswanya adalah 35? Mari kita jumlahkan bersama-sama. Hasilnya adalah 35. Artinya, data yang kita catat sesuai dengan data awal yang kita peroleh. Setelah memasukkan data pada tabel, kita dapat membaca data tersebut sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 2 orang, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 5 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 11 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 8 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 60 ada 6 orang. Dan siswa yang mendapatkan nilai 50 ada 3 orang. Nah, dari data tersebut dapat kita tafsirkan data berdasarkan tabel. Yang pertama yaitu nilai 80 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Lalu, nilai 100 merupakan jumlah nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa, yaitu 2 orang. Lalu, nilai terendah yang diperoleh siswa dari ujian bahasa Indonesia adalah 50. Nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa pada ujian bahasa Indonesia adalah 100. Setelah kita membuat tabel data tadi, mari kita menyajikan data dalam tabel tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Kalian tentunya masih asing mengenai kata diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang yang pertama yaitu sajikan data dalam bentuk tabel. Kedua, tuliskan nama jenis data pada sumbu mendatar dan data pada sumbu tegak. Ketiga, buatlah batang pada setiap nama jenis data dengan tinggi sesuai banyak data. Pastikan jarak batang setiap jenis data sama besar. Agar lebih memahaminya, mari kita praktikkan bersama. Sebelumnya, kita telah membuat tabel data mengenai hasil ujian bahasa Indonesia siswa kelas 4. Ingat bahwa langkah pertama membuat diagram batang adalah sajikan data dalam bentuk tabel. Hal ini telah kita lakukan. Selanjutnya, kita buat diagram batang. Pertama-tama, kalian gambarlah sumbu mendatar yang berisi nilai dan sumbu tegak yang berisi data jumlah siswa. Lalu kita lihat kembali pada tabel data. Kita lihat kelompok-kelompok data yang ada, yaitu nilai 50 sampai dengan 100. Kita tuliskan kelompok-kelompok data ini pada sumbu mendatar.
50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Setelah itu, kita buat sumbu mendatar selanjutnya yang berisikan frekuensi jumlah siswa. Kita tidak perlu menuliskan seluruh jumlah siswa, yaitu 35, tapi kita lihat pada kolom frekuensi. Pada kolom frekuensi, jumlah siswa tertinggi adalah 11 orang. Maka kita membuat sumbu mendatar sebanyak 11 garis. Mari kita buat bersama-sama. Jangan lupa cantumkan data jumlah siswanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu, mari kita membuat batang persegi panjang berdasarkan tabel data. Pertama-tama kita lihat kelompok nilai 50. Dari tabel data, kelompok nilai 50 memiliki frekuensi sebanyak 3 orang. Kita buat batang persegi panjang dari sumbu mendatar paling bawah sampai dengan sumbu mendatar pada frekuensi atau jumlah siswa sebanyak 3 orang. Selanjutnya kita lihat kelompok nilai 60 yang memiliki frekuensi 6 orang. Kita buat batang persegi panjang sampai dengan jumlah siswa 6 orang. Setelah itu kita lihat kelompok data 70. Berdasarkan tabel data, kelompok nilai 70 memiliki frekuensi 8 orang. Artinya kita buat batang persegi panjang dengan panjang sampai dengan jumlah siswa 8 orang. Lalu kita lihat kelompok data nilai 80 yang memperoleh frekuensi 11 orang. Kita gambar batang persegi panjang sampai dengan garis di angka 11. Setelah itu kita lihat kelompok data nilai 90. Berdasarkan tabel data, kelompok nilai 90 memiliki frekuensi 5 orang. Kita buat batang persegi panjang sampai dengan garis angka 5. Terakhir, kita lihat kelompok data nilai 100. Berdasarkan tabel data, kelompok nilai 100 memiliki frekuensi sebanyak 2 orang. Kita buat batang persegi panjang sampai dengan garis angka 2. Inilah hasil diagram batang yang telah kita buat bersama-sama. Bagaimana? Mudah bukan dalam membuat diagram batang? Kuncinya adalah kalian harus menuliskan terlebih dahulu tabel data dengan teliti.